Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu semua, hadirin peserta pembelajaran hari ini. Salam sejahtera dan tentunya salam sehat buat kita semua. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu, yaitu Bapak Fasilitator yang akan memberikan ceramah tentang materi komponen kurikulum operasional sekolah. Apakah itu? Jadi untuk pemahaman kita tentang kurikulum operasional sekolah ini, marilah kita dengarkan bersama-sama Bapak Irwan Panggabean yang akan memfasilitasi kita pada kesempatan ini. Silakan Pak, waktu dan tempat kami. Baik, selamat pagi Ibu-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Sehat Pak. Sehat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi dari wabah COVID-19 ataupun pandemi yang terjadi saat ini. Baik, Ibu-Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, doanya saya pimpin langsung. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Saya akan kasih aba-aba, nanti yang lain mengikuti. Baik, untuk mengambil hikmah dari acara ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semangat ya. Kita akan mulai kegiatan dengan ice breaking dulu. Ice breakingnya mungkin Ibu-Ibu udah tahu. Saya akan pandu ice breakingnya. Tapi sebelum kita mulai, saya coba perhatikan saya dulu ice breakingnya. Oke, saya akan contohkan ya. Perhatikan ya, up and down, shake, shake, shake. Kemudian ulangi lagi, up and down, and shake, shake, shake. Up and down, turn around, and shake, shake, shake. Oke, kalau sudah tahu ya, sama-sama kita nyanyikan. Silakan buka mikrofonnya. Kita nyanyi sama-sama sambil kita lakukan pemanasan ice breakingnya ya. Oke, ayo sama-sama. 1, 2, 3. Up and down. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, 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 shake. Up and down and shake, shake, shake. Turn to the left and turn to the right. Turn around and shake, 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 shake. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Tepuk tangan. Ya. Semangat ya. Baik. Iya Pak. Ibu-ibu sekalian, kita akan lanjut ke materi inti ya, di mana sekarang kita akan membahas tentang komponen kurikulum operasional sekolah SMK Pusat Keunggulan ya. Nah, di sini saya akan tampilkan slide PowerPoint ya, di mana nanti slide ini akan menampilkan beberapa komponen yang terdapat di kurikulum operasional sekolah SMK Pusat Keunggulan. Baik, sudah kelihatan
Belum Sudah, Pak, masih proses. Oke Pak, sudah kelihatan. Sudah kelihatan? Oke. Nah, sudah kelihatan semua ya? Ya Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah, di sini adalah beberapa komponen utama dari kurikulum operasional sekolah SMK Pusat Keunggulan. Nah, ada 6 poin utama yang tercakup dalam komponen KOS ini. Komponen utama yang pertama yaitu karakteristik satuan pendidikan, kemudian yang kedua visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, kemudian yang ketiga pengorganisasian pembelajaran satuan pendidikan, kemudian yang keempat rencana pembelajaran satuan pendidikan, yang kelima pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, dan yang terakhir yaitu lampiran. Nah, di sini saya akan bahas satu-satu apa saja poin atau bagian-bagian dari komponen utama di dalam KOS SMK PK ini. Baik, di sini saya akan memperlihatkan bagian dari poin pertama, karakteristik dari satuan pendidikan, di mana karakteristik satuan pendidikan ini disusun oleh satuan pendidikan dan program keahlian di satuan pendidikan tersebut. Kemudian poin yang kedua, ya, setiap satuan pendidikan itu mempunyai visi, misi, dan tujuan, di mana visinya yaitu peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah. Kemudian misinya yaitu rumusan dan program satuan pendidikan dalam menjalankan visi yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, tujuan, di mana tujuan setiap satuan pendidikan adalah tujuan akhir kurikulum yang berdampak kepada peserta didik. Baik, yang ketiga, poin utama yang ketiga dari KOS SMK PK ini adalah pengorganisasian pembelajaran, di mana pengorganisasian ini tersusun dari yang pertama intrakurikuler, kemudian proyek P3 yaitu penguatan profil Pancasila, kemudian yang ketiga praktik kerja lapangan, dan yang terakhir adalah ekstrakurikuler. Kita lanjut yang keempat, poin utamanya adalah rencana pembelajaran, di mana rencana pembelajaran ini terbagi menjadi CP atau capaian pembelajaran, kemudian turunan dari capaian pembelajaran itu adalah alur pembelajaran, kemudian yang ketiga tujuan pembelajaran, dan yang terakhir nanti akan dibuat suatu modul ajar di dalam satuan pendidikan tersebut. Nah, kemudian poin yang kelima. Poin utama yang kelima adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, di mana pendampingan ini, evaluasi, serta pengembangan ini akan ditetapkan oleh para pemangku kepentingan pendidikan yang terbagi atas Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Wakakurikulum, kemudian yang terakhir guru. Yang terakhir, lampiran. Lampiran dari komponen KOS SMK Pusat Keunggulan ini sendiri adalah contoh-contoh rencana pembelajaran yang nanti akan disusun, kemudian contoh-contoh penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir adalah referensi dari landasan hukum secara kontekstual. Baik, Ibu-ibu, itu saja yang bisa saya berikan dalam paparan komponen kurikulum operasional sekolah SMK Pusat Keunggulan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau masih ingin difahami, silahkan, dan selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan pemaparan dari komponen kurikulum operasional sekolah yang begitu jelas kita dengar dari pemaparan Bapak ini. Saatnya kita, Bapak Ibu sekalian, peserta yang ikut pada kesempatan kali ini, akan menanyakan mungkin hal-hal yang kurang kita pahami atau akan ada saran atau sanggahan.
pada sesi kali ini kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk satu orang penanya, silahkan dari antara Bapak Ibu, silahkan ada yang mau bertanya. Oke, baik, Ibu Yusipa, silahkan Bu, pertanyaannya kita mulai dari sekarang Bu. Oke, Bapak, ada satu pertanyaan dari saya tentang penyusunan kurikulum. Ya, apakah ada konsep ataupun cara tertentu, cara tersendiri untuk menyusun visi, misi, dan tujuan pendidikan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah? Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Sekian. Oke, baik. Kita akan langsung jawab ini ya. Kita akan mendengarkan jawaban dari Bapak Fasilitator kita kali ini. Pertanyaan dari Ibu Yusipa yang menanyakan tadi, apakah ada konsep atau cara tersendiri dari satuan pendidikan itu di dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah ini? Begitu pertanyaannya Pak. Silakan, waktu dan kesempatan kami kasih kepada Bapak Fasilitator. Ya, terima kasih Bu Siva ya atas pertanyaannya. Saya ulang lagi ya Bu Siva ya. Pertanyaannya tadi, apakah ada konsep atau cara-cara tersendiri untuk menyusun visi, misi, dan tujuan dari satuan pendidikan tersebut? Nah, saya jawab langsung aja di sini ada ya, tentu saja ada. Karena untuk menyusun visi, misi, dan tujuan itu kita harus pertama itu menganalisis lingkungan sekolahnya dulu. Dan bisa dilihat dari kondisi SDM, sosial dan budaya, atau sumber-sumber lainnya. Baik, di sini saya akan tampilkan sebuah slide di mana penentuan visi, misi, dan tujuan sekolah tadi itu harus berdasarkan analisis lingkungan sekolah dulu. Baik, sudah kelihatan slide-nya? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Sudah ya. Nah, di sini ada beberapa faktor atau beberapa analisis lingkungan sekolah, di mana analisis ini akan kita gunakan untuk menentukan visi, misi, dan tujuan dari satuan pendidikan tersebut. Nah, analisis yang pertama boleh dikaitkan dengan sumber daya alam ya dari daerah tersebut, kemudian sosial dan budaya, di mana setiap satuan pendidikan harus melihat bagaimana kondisi dari SDA dan sosial budaya yang ada di setiap satuan pendidikan masing-masing. Sebagai contoh, di sini saya ambil contoh dari deskripsi ketika sebuah satuan pendidikan itu menentukan visi dan misinya, di mana dari faktor sumber daya alam, daerah tersebut memiliki pantai yang luas, kemudian ada budayanya, baik budaya dari tari, kemudian ada makanan khas tersendiri, itu dari sumber daya alam, sosial dan budaya. Kemudian analisis lingkungan satuan pendidikan yang lain bisa kita lihat dari sumber pendanaannya. Apakah dilihat dari sumber pendanaan dari APBN, APBD, komite sekolah atau dana BOS, dan faktor lainnya, analisis lainnya bisa kita lihat dari sistem kebijakan yang ada di daerah tersebut, di mana setiap satuan pendidikan harus mengikuti sistem dan kebijakan daerah tentang perda yang terkait tentang pendidikan ataupun visi misi yang ada di daerah tersebut. Nah, kemudian analisis yang lain bisa kita lihat dari kemitraan yang ada di daerah tersebut, di mana setiap satuan pendidikan berhak menentukan di mana tempat PKL atau dunia usaha, dunia industri yang akan diadakan kerjasama dengan satuan pendidikan tersebut. Nah, kemudian baru kita tentukan visi dan misi dari satuan pendidikan tersebut.
Nah, di sini sudah saya sajikan contoh dari sebuah satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuannya. Ya, visinya di sini adalah terwujudnya SMK yang menghasilkan lulusan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif dan berwiyata mandala. Nah, untuk menentukan visi, untuk menentukan misi dari satuan pendidikan tersebut, itu harus kita ambil dari visi yang telah kita tentukan di atas. Nah, visinya, bagaimana cara menentukan misi? Itu kita ambil dari profil pelajar Pancasila, ya, kata kerja yang ada di profil pelajar Pancasila. Sebagai contoh di sini saya sudah membuatkan poin-poinnya. Yang pertama yaitu membangun profil yang beriman, mencintai Tuhan Yang Maha Esa, membudayakan kebinekaan daerah dan global, membiasakan hidup gotong royong dalam suka maupun duka, melatih peserta didik agar mandiri, mengembangkan bernalar kritis, menciptakan pribadi yang kreatif, dan mencintai lingkungan yang asri dan sejuk. Dan yang terakhir tujuannya adalah sebagai contoh di sini saya sudah siapkan. Contohnya, yang pertama menyiapkan lulusan yang terampil dalam memasak berbagai kuliner. Jika satuan pendidikan tersebut mempunyai atau membuka jurusan tata boga, maka akan terkait dengan lokasi kondisi daerah masing-masing. Yang kedua, contohnya membekali lulusan yang kompeten mengoperasikan mesin jahit dan membuat tata busana. Kemudian yang ketiga, menguasai keilmuan tentang perawatan tubuh. Yang keempat, memiliki jiwa entrepreneurship perhotelan. Yang kelima, terampil menguasai editing video advertising. Nah, itu sebagai contoh dari visi, misi, dan tujuan dari satuan pendidikan tersebut. Baik Bu Siva, mungkin itu yang bisa saya jawab dan saya paparkan. Jika ada yang kurang, silahkan melalui Ibu Moderator. Silakan dipandu, Bu. Oke, baik Pak. Pertanyaan dari Bu Siva tadi sudah terjawab oleh Bapak Fasilitator kita, di mana tadi visi misi itu memang ada konsep tersendiri yang bisa tentu saja ada konsep tersendiri untuk menyusunnya. Dan sekarang kita akan buka sesi tanya jawab selanjutnya. Satu penanya lagi, Bapak Ibu, kami persilahkan untuk sesi yang kedua. Kami persilahkan Ibu-Ibu. Oke, pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Rosemary Manalu. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Fasilitator, apakah penyusunan rencana pembelajaran yang baru kita rangkum ini disusun berdasarkan silabus juga? Karena yang kita tahu, RPP yang terdahulu kita kerjakan berdasarkan silabus. Nah, bagaimana dengan rancangan pembelajaran kali ini di kurikulum yang baru ini? Terima kasih, Pak. Oke, sebelum ke fasilitator, saya ulang pertanyaan dari Ibu Rosemary. Pertanyaan dari Ibu ini menanyakan, apakah penyusunan pembelajaran disusun berdasarkan silabus juga? Itu yang saya tangkap tadi ya. Karena pembelajaran sebelumnya tidak seperti itu. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Mary ya atas pertanyaannya. Nah, kurikulum operasional sekolah SMK Pusat Keunggulan itu berbeda dengan struktur kurikulum yang telah kita jalani sebelumnya atau kurikulum 2013. Nah, secara kontekstual ya, susunan dari kurikulum tersebut itu berbeda. Walaupun ada beberapa konten yang memiliki indikator atau tujuan yang sama. Nah, kalau di komponen kurikulum SMK Pusat Keunggulan ini, itu nanti akan diawali dengan capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran ini sudah ditentukan dari pemerintah pusat. Kemudian nanti capaian pembelajaran ini akan diberikan ke satuan pendidikan masing-masing, di mana capaian pembelajaran ini akan diturunkan lagi menjadi alur pembelajaran
Sehingga setiap satuan pendidikan menentukan sendiri apa tujuan pembelajaran yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Sehingga setiap guru bisa menentukan nanti bagaimana modul ajar yang sesuai dengan karakteristik yang ada, karakteristik peserta didik masing-masing dan kondisi yang ada di daerah ataupun satuan pendidikannya masing-masing. Saya rasa begitu aja Bu Mary jawabannya. Saya kembalikan kepada Bu Moderator. Silakan Bu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya, sudah sangat jelas. Begitupun kami akan tanyakan pada Bu Mary bagaimana jawaban dari Bapak Fasilitator kita, Bu Mary. Saya rasa cukup jelas, berarti silabus itu hampir sama dengan capaian pembelajaran ya Pak ya? Ya benar Bu Mary, benar. Baik Pak. Oke, saatnya kita tutup sesi tanya jawab ini dan selanjutnya kami kembalikan juga kepada Bapak Fasilitator yang mungkin akan memberikan atau menanyakan tentang pemahaman peserta akan materi ini atau berupa refleksi ya Pak. Kami kembalikan kepada Bapak Fasilitator menanyakan tentang sejauh mana pemahaman kami sebagai peserta akan materi yang sudah Bapak paparkan. Terima kasih Pak, kembali ke Bapak Fasilitator. Baik, terima kasih Bu Moderator. Setelah kita membahas tentang kurikulum operasional sekolah dari SMK Pusat Keunggulan ini, di mana di situ ada struktur kurikulum, kemudian pemegang pemangku kepentingan pendidikan, penentunya. Nah, saya rasa ibu-ibu sekalian sudah mengerti dan sedikit paham, sudah banyak paham lah ya mengenai kurikulum operasional sekolah satuan pendidikan. Dan sekarang saya ingin meminta dari ibu-ibu sekalian tentang tanggapan Anda atas refleksi dari paparan yang telah saya berikan tadi. Saya minta satu orang aja ya, silakan Ibu Rosemary aja. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan pemaparan atau refleksi yang saya berikan benar dan baik. Presentasi Bapak adalah komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan itu ada 6. Yang pertama karakteristik satuan pendidikan, yang kedua itu ada visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga itu pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat rencana pembelajaran di lingkungan sekolah. Yang kelima itu ada dan yang keenam itu lampiran dari komponen cost tersebut. Jika ada yang kurang boleh menambahi, mungkin Ibu Nasmita. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Rosemary. Dari peserta lain ya, silakan Bu memberikan refleksi atas apa yang telah saya paparkan tadi. Ibu Nasmita silakan. Ya, makasih ya Pak telah memberi kesempatan. Saya tambahkan dari yang penjelasan Bu Mary bahwa komponen kurikulum operasional sekolah SMK Pusat Keunggulan ini melibatkan beberapa pemangku kepentingan dan perencanaan pembelajarannya berpusat pada peserta didik. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Ibu Nas. Nah, setelah kita membahas tentang paparan tentang kurikulum operasional sekolah di SMK Pusat Keunggulan, maka bisa kita simpulkan adalah dalam penyusunan komponen kurikulum operasional sekolah SMK Pusat Keunggulan itu dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas antara beberapa pemangku kepentingan pendidikan, antara lain Dinas Pendidikan, kemudian Dewan Pendidikan, melalui kepala sekolah dan waka kurikulum,
di mana nanti akhirnya pekerjaan ini akan dilakukan bersama-sama oleh guru dan peserta didik, peserta orang tua. Dan akhirnya akan mencapai sebuah hasil di mana kurikulum operasional sekolah setiap satuan pendidikan akan berjalan baik dan teraplikasikan ke seluruh peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya simpulkan dan dapat saya paparkan pada pagi hari ini, ya. Untuk menutup, saya kembalikan kepada moderator. Baik, silakan Bu. Bapak Ibu, kita berikan applause dulu kepada Bapak fasilitator kita pada kesempatan ini. Sungguh sangat luar biasa pemaparan dari Bapak ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan akan bermanfaat bagi kita semua. Terlebih nantinya bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing, dimanapun kita nanti berada. Tentunya ambil betul komponen dari kurikulum operasional sekolah ini. Demikian Bapak Ibu untuk saat ini. Biarlah kiranya kita tetap sehat dimanapun kita berada. Salam sehat, semoga COVID-19 ini dijauhkan dari kita semua. Salam sehat buat kita semua. Demikian perjumpaan kita melalui online ini. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua.